recovery segera mungkin. Sehingga availability-nya, ketersediaan perangkatnya tetap terjaga. Ngambil dari beberapa sumber, ini kebutuhan operator untuk sistem persinyalan itu terbagi-bagi berdasarkan teknologi, berdasarkan end user-nya, dan berdasarkan area project-nya. Yang pertama, market itu dibagi menjadi positive train control system. Ini yang kemarin saya tugaskan. Ini adalah sistem persinyalan modern mazhab Amerika. Kalau kemarin kita tahu ETCS itu E-nya Eropa, positive train control ini banyak dipakainya di benua Eropa, di Brazil, Kanada. CBTC ini lebih banyak ke industri di Jepang, industri di Taiwan, di Cina, banyaknya per CBTC-an. Nah, untuk kategori penggunanya, itu sistem persinyalan yang secara teknologi dibedakan menjadi beberapa kategori tadi. Ini ada yang digunakan di mainline, di jalur utama. Ada yang digunakan untuk urban transit ini KRL, MRT, LRT itu urban transit. Kemudian ada juga yang digunakan untuk freight atau angkutan barang. Jadi nih, kalau nanti ditanya perbedaan, siapa aja user dari sistem persinyalan modern ini berdasarkan kategori end user-nya. End user-nya dibagi menjadi user untuk mainline, kereta jarak jauh, untuk urban transport, untuk kereta jarak dekat, angkutan perkotaan, dan untuk angkutan barang atau freight. Jadi jangan mengkelompokkan CBTC pasti untuk urban, tidak. Ada juga CBTC yang digunakan untuk kereta jarak jauh. Kemudian dari sisi lokasinya, ada yang untuk di North America, ada yang di Eropa, Asia Pasifik, kemudian ada di yang disebut dengan LAMEA, Latin Amerika, Middle America. Ini prediksinya, jadi signaling market itu di 2029 akan meningkat, akan banyak proyek tentang persinyalan di 2029, dan tentu ini nggak ujuk-ujuk ya, dari 2022, dari 2025, 2026 sudah mulai naik nih. Ada proyek-proyek atau ada upgrading sistem persinyalan atau pembukaan eh, pemanjangan line baru. Contoh di Indonesia MRT Jakarta manjangin line-nya dari Lebak Bulus Bundaran HI, sekarang dipanjangin dari Bundaran HI ke Jakarta Kota. Ada juga LRT lagi dipanjangin sampai Manggarai. Itu udah mulai kelihatan eh, prediksinya benar bahwa sampai 2029 akan banyak proyek persinyalan. Proyeksi market berdasarkan teknologi persinyalannya. Nah, ini yang menarik. Kira-kira apa nih yang akan laku nih di ke depan eh, perang antara ETCS, Positive Train Control, sama CBTC. Kira-kira mana yang lebih laku? Menurut prediksi, ini CBTC diprediksi sebagai teknologi yang paling menguntungkan dari sisi bisnis. Dari sisi bisnis, sekali lagi. Karena harga CBTC lebih murah, perawatannya lebih mudah, dan yang menyediakannya lebih banyak. Jadi bukan dari sisi mana yang paling bagus, tapi dari sisi bisnisnya, dari sisi harga, dari sisi kemudahan memperoleh vendornya, ini CBTC yang disinyalir akan lebih unggul. Tahu proyeksi ini gunanya apa untuk kita sebagai signaling engineer? Ini biar kita tahu kalau kita mau ngulik
ngulik yang mana gitu. Biar kita laku di project. Kalau kita capek-capek ngulik tiga-tiganya, susah, pusing, bingung. Makanya kita lihat analisa marketnya. Jadi jangan cuma ngandelin, sukanya yang ini, gitu. Tapi kalau kita memang niatnya mau bekerja, mau berkecimpung di dunia persinyalan, ingin jadi expert persinyalan, kulik yang kira-kira akan banyak demand-nya, akan banyak eh, permintaannya. Ini disinyalir malah akan banyak permintaan untuk mainline, untuk kereta jarak jauh. Yang paling kecil untuk freight, untuk angkutan barang. Sistem persinyalan modern nggak banyak digunakan untuk angkutan barang. Nah, ini sebabnya balik lagi tadi saya tanya kakak kelas Anda. Ini merencanakan upgrading sistem persinyalan dari mekanik ke elektrik. Lintas mana? Kalau lintasnya yang dominan untuk angkutan barang, kereta api angkutan batu bara rangkaian panjang, ngapain susah-susah pakai CBTC apa ETCS? Karena kapasitas lintasnya kecil, tidak harus jaminan keamanan untuk keselamatan manusia terlalu tinggi, cukup pakai konvensional, tidak usah pakai CBTC. Ini proyeksi market di mana ya akan banyak eh, project sampai 2031 nanti secara region. Ini saya kumpulin 2024 ya, nggak terlalu up to date. 2025 udah beda lagi. Saya nggak sempat ini ngupdate yang dari 2026 sekarang. Di 2024 ini disebutkan bahwa Asia Pasifik akan mengalami pertumbuhan permintaan yang cukup signifikan sampai dengan 2031. Asia Pasifik termasuk Indonesia. Ini benar ternyata di Indonesia sekarang banyak proyek railways. Ini berdasarkan CAGR. CAGR singkatan dari Compound Annual Growth Rate atau tingkat pertumbuhan tahunan majemuk. Ini melihat dari investasi dari negara-negara donor banyak dikucurkannya kemana gitu. Ternyata di Asia Pasifik ini masih jadi eh, lokasi yang cukup seksi, yang cukup dominan untuk dilakukan proyek-proyek persinyalan sampai 2031. Jadi nggak usah capek-capek belajar bahasa Arab kalau mau kerja di Timur Tengah. Tengah. Ternyata di Asia Pasifik juga disinyalir akan banyak proyek perkeretaapian, terutama persinyalan. Contoh, di Bangkok, saya jadi konsultan di Bangkok. Benar, sekarang di Bangkok banyak proyek. Vietnam, Vietnam banyak proyek. Jadi nggak usah jauh-jauh nyari ke Middle East, nyari ke Qatar, nyari ke Kairo. Yang dekat-dekat juga banyak. Penting untuk tahu siapa leading company-nya, siapa si perusahaan-perusahaan yang eh, jadi pemain besar lah di dunia sistem persialan modern ini.
Mohon maaf, laptop saya terputus. Sebentar, saya connect lagi. Tes 1, 2, 3. Apakah sudah terdengar lagi? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Mati lampu di tempat saya, jadi nge-restart, sorry. Nggak pakai UPS. Teman-teman, dari penjelasan tadi, ada beberapa referensi yang bisa kita lihat di YouTube. Saya udah simpan linknya di Google Class kita. Ada beberapa alur perubahan C-nya, communication base-nya yang perlu kita sorotin. Di antaranya ada perubahan dari kalau kemarin kita bahas tentang GSMR, yaitu sistem telekomunikasi yang menjadi backbone sistem persinyalan. Nah, kini mulai berubah dari GSMR itu ke apa yang disebut FRMCS. Jadi loncat dari tadi market apa saja yang akan merajai proyek persinyalan, nah, kita loncat ke teknologinya. Teknologinya lebih spesifik lagi, teknologi telekomunikasinya apa yang akan jadi backbone atau akan jadi enabler dari sistem persinyalan modern ini. Terlepas itu mau pakai CBTC, mau PTC, mau pakai ETCS, nah, bagaimana yang kita ketahui sebelum UTS, semua perangkat persinyalan modern itu ngandelin komunikasinya, ngandelin communication base. Di communication base ini erat kaitannya dengan teknologi telekomunikasi. Teknologi telekomunikasi erat kaitannya dengan frekuensi berapa, pakai GSM atau CDMA. Nah, seperti itu. Sambil nunggu biar Google Class-nya kepake, silakan kalian buka Google Class, terus pelajarin. Saya udah simpen linknya di Google Class. Kita nonton YouTube dulu tentang RFNCS. Linknya udah saya simpen di Google Class tadi. Itu durasi 4 menit. Sambil saya nyiapin bahasan tentang FRMCS, Anda nonton dulu. Udah bisa Google Class-nya dibuka? Sudah, Bapak. Nah, kita nonton dulu tentang FRMCS. Kalau ada yang mau share screen biar nontonnya barengan, silahkan. Oke, sambil masing-masing nonton, saya off cam dulu ya. Saya login lagi dari laptop. Baik, Pak.
Oke, udah nonton sambil kita bahas. Ini lihat di menit ke 2 menit 39 itu disebutin bahwa di Eropa udah disepakati nih bahwa itu akan digunakan sesegera mungkin, akan ada pilot project-nya di tahun 2029. Itu yang jadi yang kita tungguin. Kalau kita ngulik CBTC, karena kita tahu CBTC ini akan jadi yang paling banyak di Asia Pasifik, kemudian kita ngulik FRMCS juga, karena kita tahu bahwa di sini di video tadi disebutin UIC, asosiasi di dunia udah menyepakati GSMR ini akan di stop pada 2030 aplikasi pendukungnya. Nah, jadi kita tahu teknologi mana yang benar-benar harus kita ulik nih. Kita akan sangat laku kalau kita menguasain CBTC dengan dukungan teknologi FRMCS. Itu maksud saya ngebuka wawasan Anda dengan video ini. Kalau Anda lihat tadi di video kita sebutin bahwa beberapa perusahaan network dunia udah bersepakat bahwa udah kayak mungkin kayak kayak iOS lah. Kalau Anda pakai Apple, itu ada beberapa seri Apple, seri iPhone yang misalnya Apple 13, dia udah nggak bisa di-upgrade lagi OS-nya, dihentikan supportnya. Ini maksudnya biar kita ganti alat-alatnya dari iPhone 13 ke iPhone 14. Itu di industri yang nggak bisa kita hindari. Yang punya teknologi itu memaksa kita untuk terus upgrade. Dengan cara pelan-pelan dukungan upgrade software-nya dihentikan, dengan cara hardware-nya, spare part-nya dihentikan. Itu adalah strategi industri yang harus kita siasati. Jadi bukan hanya memikirkan tentang saya udah bisanya CBTC doang, pokoknya sampai seumur hidup saya mau jadi teknisi CBTC. Tapi kita harus ngikutin juga CBTC-nya yang didukung oleh firmware yang mana. Kurang lebih gitu. Nah, penting buat kita sebagai engineer signaling tahu backbone FRMCS ini akan jadi tren di 2030. Jadi percuma kalau kita sekarang misalnya di teknologi GSMR terlalu fanatik, terlalu jago. Karena di sisi industri itu nggak akan dipakai lagi di tahun 2030. Itu yang ingin saya kasih lihat di tentang industri ini. Kalau Anda bisa lihat di menit ke 4:54, tadi disebutin bahwa FRMCS versi 1, FRMCS First Edition, ini akan segera diimplementasikan. Dia tidak menyebutkan diimplementasikannya di CBTC atau di ETCS. Bebas, bisa diimplementasikan di mana aja. Yang penting pakai sinyalnya, sinyal FRMCS. Oke, saya nggak bisa tampilin di sini, tapi kita sama-sama bareng lihat di YouTube yang saya sampaikan di linknya di Google Class. Jadi teman-teman, intinya kita mesti aware, kita mesti tahu arah teknologi ke depan di sistem persinyalan ini. Saya tidak kenalkan Anda terlalu detail tentang teknologinya, tapi saya kenalkan Anda tentang teknologi apa yang akan terus dikembangkan. Jadi
kita nggak akan bahas apa itu FRMCS terlalu detail. Saya cuma akan kenalkan aja bahwa FRMCS ini kedepannya akan jadi, tadi disebut di video ini, enabler. Akan disebut jadi base-nya komunikasi persinyalan. Oke, mudah-mudahan ketangkap maksudnya. Nah, balik lagi ke materi tadi. Kalau Anda lihat di Google Class, sama-sama buka, biar nggak percuma saya upload ke situ. Kita terusin di slide yang tadi tentang leading company atau market player-nya di signaling industry. Ini saya asumsikan Anda sambil lihat slide presentasinya ya, biar sama-sama tahu halaman mana yang dibahas. Di sini ada Alstom, ada Belden, ada Hitachi, ada Huawei. Banyak banget. Ini hampir 13. Ada perusahaan-perusahaan yang megang peranan penting atau berlomba jadi key player di industri persinyalan. Kalau dulu zaman saya kuliah, ini selalu saya ikutin. Biar saya punya cita-cita tahu kalau nanti saya mau kerja, saya ngelamarnya kemana. Kalau Anda mentasbihkan diri jadi orang railways, signaling man, signaling engineer, mungkin ngelamarnya ke Alstom. Jangan ngelamar ke NEC. Karena NEC lebih kentalnya ke telekomunikasi. Anda akan lebih tertarik melamar ke Siemens daripada melamar ke Nokia. Karena Nokia lebih terkenalnya di bagian telekomunikasinya. Tapi zaman sekarang, dan disinyalir sampai 2031 ke depan, perusahaan persinyalan dan perusahaan telekomunikasi ini akan banyak yang bermerger. Akan banyak yang kawin, saling support. Karena apa? Karena seperti yang tadi disebutkan, sistem persinyalan sekarang tidak bisa lepas dari teknologi telekomunikasi. Jadi yang tadinya Siemens cuma fokus ke handphone, misalnya, sekarang dia mulai merambah lagi ke sistem persinyalan. Dulu kalau kita tahu Huawei ini jagonya di perangkat base station yang digunakan di Telkomsel, digunakan di jaringan telekomunikasi. Sekarang Huawei mengeluarkan produk signaling juga. Dia kawin dengan siapa nggak tahu, dengan perusahaan signaling yang lain, sehingga dia jadi player untuk industri signaling. Nah, di kuliah ini itu yang ingin saya buka ke Anda sebagai calon engineer di railways, karena jurusan ada jurusan sistem perkeretaapian. Setelah kuliah ini mesti melek kira-kira minimal nama perusahaan apa yang akan Anda lamar, nama perusahaannya apa yang jadi pemain inti di industri perkeretaapian, terutama di persinyalan ini. Tuh, kita lihat market share-nya sampai 2029 akan ada sekitar 16,5 billion USD. Ini nilai proyek yang gede banget. Di sini ada Bombardier, ada Nippon Signal, Thales Group. Ini Thales 2 tahun lalu, setahun yang lalu, merger dengan Hitachi. Jadi Thales dibeli sama Hitachi, terus jadi ada namanya Hitachi Rail.
Dulu Hitachi hanya main di sistem persinyalan, Thales main di telekomunikasi. Nah, ini ada dua yang merger. Di slide selanjutnya, kalau Anda bisa lihat, ini di strategi dan inovasi implementasinya. Kita lihat strategi perusahaan akan merger, akan berkolaborasi untuk memperkuat posisi. Ini di Desember 2021, Alstom berpartnership dengan Cyclus. Di 2024, tadi yang saya sebutkan, Thales dengan Hitachi. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang bergabung biar dia makin kuat. Daripada bersaing, banyak yang bergabung. Nah, di nomor 3 ini yang tadi saya singgung dengan penggunaan sistem telekomunikasi terbaru, FRMCS. Ini di Mei 2022, Huawei mulai meluncurkan FRMCS. FRMCS, Future Railway Mobile Communication System. Ini di tahun 2022, dulu-duluan nih yang bilang, saya punya teknologi FRMCS, saya punya teknologi yang bisa diimplementasikan di signaling. Sampai sekarang masih terus bersaing untuk siapa yang duluan akan mengimplementasikan FRMCS. Sekali lagi ya, saya ke 51 orang yang hadir ini ingin mengingatkan, tugas akhir Anda jangan bahas sinyal mekanik, mending go forward, maju ke depan. Jangan bahas lagi semat, sentil, lengan sinyal. Nih, di kuliah ini udah saya buka. Teknologi ke depan itu apa? Kalau Anda pengen jadi engineer yang bersaing, ya jangan ngulik yang udah mau mati teknologinya. Tapi nguliklah, menelitilah teknologi yang ke depannya masih akan dipakai. Dan di kuliah ini saya udah sampaikan apa yang menjadi proyeksi pasar. Upcoming project signaling ini banyak. Saya tulis di paparannya, silakan Anda sambil buka. Ini akan ada Pan Asia Railways. Ini akan ada jalur kereta dari Kunming, Singapura, yang nembus sampai ke, dari Singapura yang nembus sampai Kunming. Kunming itu di Vietnam. Melintasi 4 atau 5 negara ini kayaknya. Ini Pan Asia Railways. Ini sudah ada bersepakat, Indonesia nggak ikutan, karena beda lempeng daratannya. Singapura, Malaysia, Bangkok, Vietnam, ini udah bersepakat, dia akan bikin kayak yang di Eropa, seperti yang kita bahas di ETCS lalu. Dia akan ada kereta yang nyambung dari bawah, Singapura, tembus sampai ke atas. Tidak menutup kemungkinan semuanya akan tembus juga ke China, suka akan tembus sampai Rusia. Nah, please be a part of that project. Kita sebagai engineer Indonesia punya kemampuan. Anda kuliah udah jelas-jelas kuliah di jurusan teknik perkeretaapian. Canangkan harapan untuk seenggaknya bisa ikutan di proyek yang gede ini. Jadi expert dari Indonesia. Slide terakhir, saya sebutkan bahwa di sini kenali produk overview-nya. Sebagai yang baru lulus, minimal Izin Pak Anda Yanto, di CP nanti bisa mencantumkan, ya. izin Bapak, mungkin slide-nya belum terlihat ya. Oh ya, saya nggak bisa tampilkan slide-nya. Baik. Ini teman-teman mahasiswa jadi buka dari Google Class kayaknya. Oh baik Bapak. Jadi kita sama-sama buka Google Class ya. Baik. Saya di HP ini nggak bisa buka laptop, sorry. Baik.
Nah, di Google Class slide terakhir, kita sama-sama buka. Ini saya cantumkan harus ada produk overview. Harus kita kenal produk overview-nya. Brosur sekarang banyak banget bisa di-download. Anda bisa tahu tentang Celltrack, SBTC-nya Celltrack. Anda bisa tahu tentang videonya Nippon Signal Spark. Anda bisa download tentang Green CBTC-nya dari Thales. Banyak sekarang udah terbuka informasinya. Ini kalau Anda lihat di slide terakhir, saya cantumkan beberapa screenshot-nya dari beberapa web yang bisa kita buka secara bebas di internet. Jadi tidak menutup kemungkinan kita bisa tahu dan membandingkan untuk tugas akhir misalnya. Nah, tadi saya bilang ke kelas Anda. Kenapa bukan judulnya analisa perbandingan antara ETCS dan CBTC? Kalau mau lebih spesifik lagi, perbandingan antara ETCS-nya Thales dengan CBTC Nippon Signal. Informasi, data, nggak usah ngandelin minta ke KAI, Anda bisa nyari semuanya di internet, di jurnal, di websitenya perusahaan. Ini mereka dengan sangat terbuka ngasih tahu overview teknologinya. Ini di slide terakhir yang saya tulis, yang bisa Anda buka di Google Class. Jadi, kenali produk masing-masing teknologi persinyalan modern. Kenali caranya, jangan konvensional nunggu nanya ke PT KAI, nanya ke MRT, tapi Anda harus proaktif nyari sumbernya dari jurnal atau dari website. Itu mungkin di slide terakhir yang bisa Anda lihat di Google Class, sekilas tentang overview dari market atau industri sistem persinyalan modern dan asumsinya atau prediksinya di beberapa tahun ke depan sampai 2031. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ingin bertanya, Pak. Silakan. Sistem yang terus ini kayak yang sinyal terjadi dari Singapura sampai ke Bangkok. Ini dia ya atau antar izin terkena izin kayak gitu di kontainer. Ini sorry, nggak tahu di saya aja, nggak tahu di semuanya, agak putus-putus. Tadi Rimba yang nanya ya? Tadi siapa yang nanya? Sorry, putus-putus. Diulang lagi. Sistem persinyalan yang seperti di slide tadi itu pusat kendali atau posisinya itu pusat jadi satu atau masing-masing region untuk mengatur semuanya. Oh, untuk yang jalur Pan Pasifik tadi ya? Saya Iya. belum baca detailnya. Tapi kalau disinyalir dari keinginan tetap punya kontrol di masing-masing negara, kayaknya OCC-nya ada masing-masing negara. Tapi masing-masing negara itu bisa mengontrol area yang lain. Jadi OCC-nya Vietnam bisa melihat pergerakan di Malaysia, bisa melihat pergerakan di Singapura. Kayaknya ini
akan rebutan jadi OSISI pusat. Nah, nggak akan ada yang mau ngalah disebut sebagai OSISI pusat. OSISI-nya mungkin di tiap negara, tapi masing-masing bisa memonitor negara lain. Seru kan? Ayo kita cari terus informasinya tentang Pan Pacific Rail ini. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, nggak bisa up lagi laptop saya. Sip, sekarang bisa share screen lagi. Masih loading. Oh, masih nggak bisa share screen ya. Sorry nggak bisa share screen. Oke, kita bahas pertanyaan aja. Silakan, apabila ada yang mau ditanyain. Izin bertanya, Pak. Silakan, Tresna. Kalau saya lihat dari video yang Bapak kirim tadi, berarti kita bisa memanfaatkan tower telekomunikasi yang sudah ada ya, Pak. Contohnya kan kalau di Indonesia kayak Telkomsel atau Indosat. Nah, itu kita bisa manfaatkan tower itu yang ada di dekat rel tersebut, Pak. Atau emang harus ada tower khusus gitu, Pak. Itu bagaimana, Pak? Sip, betul, Tresna. Ini yang saya harapkan. Gitu. Jadi Anda terpancing untuk tahu detailnya. Benar, dengan penggunaan EPRMCS ini, frekuensinya sudah diatur biar bisa pakai tower yang sama dengan tower yang sudah ada. Dengan tower yang sudah terpasang di area sepanjang jalur rel. Nah, karena apa? Tadi di paparan kita lihat FRMCS ini adalah pengembangan atau upgrade dari GSM R, which is tower-tower yang udah ada sekarang itu adalah tower GSM. Jadi benar, ini bisa pakai tower yang sudah ada. Jadi lebih hemat, lebih mudah implementasinya, nggak perlu bangun tower sendiri. Yang penting ada kesepakatan alokasi frekuensinya. Ayo Tresna, mulai dari sekarang kalau misalnya penasaran dengan FRMCS, mumpung lagi hangat nih pembahasannya. Kalau Anda mau ngambil TA tentang FRMCS, banyak banget judulnya. Banyak banget sumbernya. Akan bagus buat Anda untuk ngikutin FRMCS dan pakai ini sebagai tugas akhir. Update untuk Resita Afifah. Iya, Pak. Ya, Res, tadi ada yang ketangkep nggak dari video yang saya share linknya tentang RWNCS? Coba ceritakan.
Minimal ada yang nyantol sedikit di Resita. Ceritain apa yang Anda tangkap dari video yang ditonton tadi. Oh, Resita Pipa ada kendala mic. Oke. Yang lain yang mau cerita, apa yang ditangkap dari 4 menit, 5 menit video tadi? Darves, nonton video tadi? Darves Nanda nggak ada. Aldrich, Salas, Aldrich monitor. Ya, Pak. Apa yang ditangkap dari 5 menit video tadi, Salas? Come on. Nah, belum selesai. Ayo, Salas, ceritain Izin dari Bapak. dari yang YouTube tadi. Izin bantu menjawab, Pak. Oh, silakan. Eh, Mufida. yang saya dapat dari video yang Bapak Bapak kasih di Classroom itu, bahwasanya sekarang itu GSMR itu tidak tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan kereta modern gitu, Pak. Dan di penjelasan videonya tersebut itu digantikan oleh FRMCS gitu Pak. Yang mungkin komunikasi FRMCS-nya ini sudah lebih cepat dibandingkan dengan GSMR itu. Dan FMRCS ini juga sudah aman gitu Pak untuk mendukung digitalisasi secara otomatis di bidang perkeretaapian gitu Pak. Sip. Kalau dari saya segitu Pak. Makasih, Mufida. Bener banget. Dulu, Pak. Jadi kebutuhannya untuk digitalisasi. Itu yang dibutuhkan kenapa harus naik ke FRMCS. Karena di GSMR belum mencukupi. Betul. Poinnya adalah meningkatkan fiturnya. Biar di sistem persinyalan ini makin kompleks fiturnya. Udah dipancing sama Mufida. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira fitur apa yang sekarang di GSMR itu belum bisa? Sehingga perlu naik ke FRMCS. Fitur di sistem signaling. Tadi ada di video itu. Saya pakai istilah fitur ya, biar Anda ngerti. Misalnya dulu zaman saya baru awal-awal handphone kan masih SMS. Kemudian naik ke BBM. Kemudian sekarang naik ke WA. Ada video call. Dulu ada baru ada conference call. Bisa call berapa orang, 4 orang, 5 orang. Sekarang udah bisa video call. Nah, di sistem persinyalan, yang sekarang apa yang belum bisa, sehingga harus naik ke FRMCS. Saya Bapak, izin menjawab Bapak. Mansur, Ini Pak, fitur 5G Bapak belum ada di GSMR, harus berubah ke FMRS tadi Pak. fitur apa? 5G Bapak. Nah, benar, 5G. Fitur apa yang diperlukan, fitur apa yang memang harus 5G? Ayo, saya yakin Anda udah pakai nih. Benar, 5G FRMCS itu bahasa lainnya 5G. Anda
beli HP Android, ada yang support 5G, ada yang tidak support 5G. Apa yang ngebedain HP yang support 5G dengan yang tidak support 5G? Kecepatan real time-nya mungkin Bapak untuk pemantauan. Kecepatan real time-nya. Sip. Jadi yang belum ada di GSMR sekarang adalah kecepatan real time-nya masih kurang. Oke, ngerti maksudnya ya? Bukan kecepatan kereta nih sekarang yang kita perdebatkan. Kecepatan kereta itu urusan mesin. Sistem persinyalan harus bisa ngimbangi kecepatan kereta. Makin kenceng keretanya, kecepatan kirim terima datanya juga harus makin real time. Nah, kalau pakai GSM masih sering loading-loading, keretanya 100 km per jam. Set, cepat. Tapi kirim terima datanya masih loading. Sinyalnya akan telat. Keretanya udah sampai di titik yang harus merah, tetapi indikator sinyal merahnya baru keterima beberapa detik kemudian oleh masinis. Itu yang dari sistem keselamatan FRMCS bisa menjawab kebutuhan itu. Mansur benar. Filosofinya adalah kereta makin cepat karena sistem persinyalan modern ini pakai komunikasi data yang harus cepat juga, maka diperlukan sistem komunikasi data yang makin real time. Satu, kecepatan data. Benar, Mansur. Yang kedua, kalau sekarang di sistem persinyalan itu baru data yang real time, dengan FRMCS tidak menutup kemungkinan bisa video call. Benar kan? Di 5G misalnya, di HP 5G kalau kita video call nggak ada freeze, nggak ada putus-putus. Karena bandwidth-nya makin gede, bandwidth-nya makin stabil, sistem real time-nya makin stabil. Terakhir, beberapa hari yang lalu, Pak Dirut KAI mengumumkan KAI kerjasama dengan Indosat akan mengaplikasikan 5G di kereta jarak jauh. Nah, ini Anda sebagai mahasiswa perkeretaapian mesti bisa nangkep nih maksudnya. KAI udah mulai mau melangkah ke FRMCS. 5G ini, seperti yang disebutkan tadi, adalah kata lain dari 5G ini istilah umumnya untuk di sistem telekomunikasi. Di sistem signalingnya FRMCS. Jadi kereta PT KAI sudah mulai mau melangkah nih ke implementasi FRMCS. Saran saya, Anda ulik dari sekarang. Biar nanti kalau Anda sudah lulus, mau melamar ke PT KAI, Anda bisa bilang, udah belajar FRMCS dari Yanto. Tuh, lihatnya ke depan. Apa yang kira-kira akan jadi nilai jual kita sebagai engineer. Oke. Cari terus upcoming signaling project apa aja, baik di nasional maupun di internasional, biar Anda punya semangat untuk ngulik, punya semangat tahu apa yang harus diulik. Cari terus informasi-informasi overview-nya, meskipun nggak terlalu detail, sehingga Anda mulai meraba-raba lah, dan tidak jadi gaptek istilah. Hari ini Anda udah tahu FRMCS, Anda udah tahu ada industri persinyalan yang saling kawin dengan teknologi telekomunikasi. Sip. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak, sekali lagi Pak menanya Pak. Silakan, Akmal. Saya kalau ngebahas 5G ini keinget sama kuliah yang dikasih Pak Fahmi Bapak. Terkait penerapan 5G di Indonesia Bapak. Sebelumnya kan belum rata nih Bapak terkait penerapan 5G di Indonesia ini khususnya. Cuma waktu itu pernah ada uji coba di mana saya juga agak lupa gitu Bapak, di pulau mana gitu.
kebetulan juga kan di HP saya juga ada fitur 5G-nya juga kan Bapak, udah 5G juga kan Bapak. Tapi 5G-nya tuh malah menurut saya itu ngebuat sinyal itu malah melambat Bapak, bukannya makin kenceng tapi malah agak tersendat gitu Bapak. Jadi pertanyaan saya itu tadi kan kata Bapak dari Dirut mau kerja sama Indonesia itu kan Bapak untuk sistem 5G. Tapi sementara ini aja untuk diterapkan di apa namanya sinyal handphone saja 5G-nya tuh menurut saya bukan 5G yang maksimal gitu Bapak. Malah lebih kencengan 4G-nya daripada 5G-nya gitu Bapak. Oke, pertanyaannya adalah apakah strategi Pak Dirut KAI salah? Apakah udah benar-benar bisa gitu Pak, 5G ini benar-benar bisa diterapkan di Indonesia gitu Pak? Karena karena itu tadi Bapak, menurut saya 5G sekarang itu malah melambat Bapak dibandingkan dengan 4G-nya gitu Bapak. Oke, betul. Itu pertanyaan saya juga. Nah, kita lihat nih, Pak Dirut KAI ini baru sebatas nantangin Indosat doang, baru sebatas nantangin buktiin loh gembar-gembornya bahwa Indosat udah bisa 5G. Yang saya lihat memang ini baru sebatas uji coba ya, bukan langsung implementasi. Nah, yang bisa kita siasati adalah kita kritik bareng-bareng, misalnya kita ikutin bareng-bareng uji coba ini, biar kita bisa ikut terlibat dalam mengkoreksinya. Misalnya tadi dari sisi mahasiswa, dari sisi akademis kita bisa bilang, kalau mau uji coba KAI jangan di sistem persinyalannya deh. Karena masih di HP aja masih lebih cepetan 4G, jangan dulu dipakai di persinyalan. Kita kasih masukan, kita kritisi dari sisi akademis. Kalau misalnya mau diuji coba dari sisi Wi-Fi untuk pelayanan Wi-Fi gratis di dalam kereta sih ya oke-oke aja kayaknya Mansur ya. Nah, kita lihat. Mungkin baru sebatas itu. KAI akan mengimplementasikan free Wi-Fi 5G di dalam gerbong. Misalnya. Tapi jangan dulu buat sistem persinyalan. Saya kebetulan belum 5G HP-nya, jadi saya nggak bisa bandingin. Kita tunggu yang HP-nya udah 5G. Makasih, Akmaluddin Mansur. Ada lagi? Izin bertanya lagi, Pak. Tresna. Ya, berarti kan FRMCS ini mengandalkan frekuensi jaringan ya, Pak ya. Berarti tantangannya itu cuaca buruk ya, Pak. Bagaimana tuh Pak cara mengatasinya? Apakah ada fitur untuk cuaca buruk ini atau emang saya penasaran dia jaraknya itu harus minimal berapa meter tuh Pak antara dari tower ke tower agar saling terhubung gitu Pak. Nah, saya nggak tahu. Pertanyaan Anda adalah bahan tugas akhir Anda. Analisa, jadi tugas akhir. Karena belum ada kayaknya menganalisa itu. Nah, itu tugas saya nantangin biar Anda mikir kira-kira apa ya yang perlu dianalisa, apa yang perlu diteliti. Jawaban Anda untuk jarak towernya berapa, saya nggak tahu. Saya nggak neliti tentang FRMCS. Saya cuma menantangin Anda biar terbuka wawasannya. Nah, bagus. Gitu Tresna. Jadi mulai ada kepenasaranan nih. Siapa? Terima kasih Pak. Maaf nggak bisa jawab Tresna ya, tapi saya nantangin Tresna buat bikin ini jadi tugas akhir Anda. Nah, yang saya ikutin dari FRMCS ini, ada Pak Hoiril dari Telkom University, ini jadi salah satu tim research di UIC. Pak Hairil ini adalah penemu 4G. Anda bisa googling, penemu 4G dari Indonesia. Itu Pak
Hairil, lulusan ITB, sekarang ngajar bareng saya di Telkom University. Beliau jadi salah satu peneliti FRMCS. Nah, beberapa kali saya diskusi dengan beliau, Pak Heri bilang, Indonesia ini butuh ada yang berani buat ngasih environment-nya buat uji coba. Gitu. Nah, environment railways ya maksudnya. Pak Hairil ini nantangin. Dulu waktu saya di MRT berani nggak implementasi FRMCS? Gitu. Uji coba misalnya 2 stasiun aja. Gitu. Nah, KAI berani nggak? LRT berani nggak? Nah, karena di semua tempat sekarang lagi butuh pembuktian dari sisi teori, dari sisi di lab sudah diuji coba. Tadi di UIC juga yang Anda lihat di video, dia udah mengumumkan ada first edition FRMCS. Tapi sejauh ini belum ada yang jadi volunteer buat ngetes di environment operasi. Nah, Bangkok di Orange Line, di proyek yang saya jadi konsultannya sekarang, itu tahun ini mau mulai uji coba. Indonesia belum ada uji coba di perkeretaapiannya ya. Ini menarik. Apakah negara kita Indonesia ini mau jadi follower aja? Mau nunggu aja? Tunggu aja di negara lain. Kalau negara lain sukses, baru kita ikutan. Atau kita mau jadi leading innovation gitu. Jadi yang memprakarsai uji cobanya. Tuh. Kita dari sisi akademisi pasti bisa menguji coba di lab, pasti bisa menguji coba di simulasi, di simulator. Tapi tetap butuh pembuktian di lapangannya, di real environment-nya. Inilah yang menuntut kerjasama antara akademisi dan operator industri. Itu mungkin Resna jawabannya. Ada lagi? Yang saya bilang menarik untuk kita bahas tentang industri persinyalan dan kans untuk kita bisa bekerjanya ya. Kita jadi tahu kita mungkin akan melamar kemana nih kalau kita memang mau jadi orang Sintel, jadi orang sinyal. Nah, sedikit cerita tentang industri ini. Anda kalau memproyeksikan akan lulus tahun depan, Anda memproyeksikan akan lulus 2027 misalnya. Mulai lihat-lihat di LinkedIn kayak di ini, kira-kira proyek di 2027 akan ada proyek mana yang mulai berjalan yang membutuhkan fresh graduate. Nah, biar Anda bisa bersaing dengan lulusan Vietnam, bisa bersaing dengan lulusan perkeretaapian Malaysia gitu. Anda mulai harus bisa mentasbihkan diri sebagai pengulik apa. Tadi saran saya bagus Tresna mau ngulik FRMCS, mau ngulik CBTC under FRMCS. Itu akan jadi nilai jual Anda. Sip. Mudah-mudahan paparan ini ada yang nyangkut di Anda, jadi bahan buat tugas akhir Anda juga, dan di minggu depan saya akan pastikan pemahaman kita sama ya. Jangan sampai ada teman-teman yang ketinggalan, tertatih-tatih, tiba-tiba di ujian saya tanya FRMCS, bilangnya belum diajarin. Nah, biar pemahaman dari 50 orang ini tetap sama, minggu depan akan kita selalu review pemahamannya.
Bu Mutia udah mengumumkan keaktifan. Akmaludin, tadi makasih pertanyaannya. Mufida, keren. Tadi udah ngasih reviewnya tentang apa yang di materi yang disampaikan. Tresna juga, terima kasih. Cukup mungkin untuk kuliah hari ini. Terusin baca-bacanya, terusin nge-YouTube-nya. Saya nyontoin Anda aja, kalau nge-YouTube itu jangan cuma nonton perkelahian antara monyet dan buaya. Nontonlah tentang FRMCS atau persinyalan lah sekali-kali. Biar kuotanya dipakai buat hal yang lebih berfaedah. Makasih teman-teman kuliah hari ini. Maaf tadi kepotong gangguan teknis. Resita benerin mic-nya minggu depan, biar kalau saya tanya bisa ngomong. Ya. Oke. Terima kasih. Izin Bu Muti kita tutup. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak, Pak.